Nah, aplikasi apa yang pernah Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran jarak jauh? Silakan Bapak Ibu. Google Meet, ada WA, ada Kahoot. Ini banyak ya Bapak Ibu. Nah, tadi tampilannya awal seperti ini ya Bapak Ibu. Memulai Mentimeter, kita klikkan alamat www.mentimeter.com. Ini Bapak Ibu, kemudian enter. Nah, tampilannya sudah sama nih. Ini awal tampilan kalau kita belum pernah mengakses. Jadi ada dua pilihan, login sama sign up. Login jika sudah pernah, sign up belum pernah seperti tadi ya. Kemudian kita klik sign up kalau belum pernah. Nah, Bapak Ibu bisa pilih sign up-nya menggunakan Google. Nah, kalau laptop kita kalau laptop kita pribadi biasanya itu kan sudah terintegrasi dengan Google kita masing-masing. Tapi kalau belum pernah, Bapak Ibu kita masukkan di sini. Nah, untuk ringkasnya Bapak Ibu, kita anggap ini di handphone atau di komputer kita sudah terintegrasi atau tersimpan Gmail kita masing-masing. Kita pilih sign up. Kemudian akan keluar akun yang belum pernah didaftarkan. Ya, Bapak Ibu. Oke, saya coba buat ini ya Bapak Ibu. Nah, dua akun saya sudah saya gunakan. Saya coba pilih salah satu. Kemudian setelah diisi, nanti kita tunggu. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa pilih. Kita bisa langkahin ini, kita lompatin ini juga bisa, tapi kita bisa pilih, oh ini tujuan kita untuk apa Mentimeter ini. Nah, kita akan menggunakan untuk pendidikan. Kemudian kita sebagai apa? Apakah sebagai edukator, tingkat tinggi mungkin ini kategori dosen, atau sebagai teacher untuk kategori guru, student untuk siswa atau mahasiswa. Kita pilih teacher ya Bapak. Oke. Sudah, kemudian save selection. Nah, kemudian apa tujuan dari penggunaan Mentimeter? Apakah hanya untuk training, edukasi, atau engagement, kemudian atau feedback, atau tidak yakin? Ini kita bisa pilih salah satu ya Bapak Ibu. Kita pilih ini saja, training saja, kemudian save. Nah, ini ada Mentimeter ini ada di berbagai pilihan mulai dari free, gratis, tidak bayar sama sekali, ada yang basic, itu sekitar $9 per bulan, ada yang $25 per bulan. Karena kita sifatnya hanya sebagai alternatif saja, kita gunakan yang free saja ya Bapak Ibu. Oke, sudah free, sudah ini tampilan untuk semacam turnya atau semacam pemandu saja, ini bisa kita close ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah kita berhasil sign up gitu. Ini tampilan awal kita, semuanya masih serba kosong. Bapak Ibu, kita akan membuat presentasi, sebuah survei, sebuah kuis yang membutuhkan jawaban serta didik kita secara online. Nah, cara membuatnya, kita klik New Presentation. Ini ya Bapak Ibu. Kita klik. Kemudian kita tunggu tampilan yang muncul. Nah, selanjutnya, dalam membuat presentasi ini Bapak Ibu, kita ada disuruh untuk memilih jenis tipenya. Ini tipe-tipe yang disediakan ada yang multiple choice, pilihan berganda ya Bapak Ibu. Ada yang word cloud. Ini nanti jawaban peserta akan dibunyikan secara random, secara acak, dan kemudian nanti kalau pilihannya sama, maka tulisan itu akan semakin besar. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada open ended, ada scale, ada ranking, dan ada Q&A, di pertanyaan-pertanyaan. Ada juga yang kompetisi quiz. Mana jawaban yang benar, seperti itu ya Bapak Ibu. Ada tipe jawaban. Nah, kita bisa pilih. Jadi ada beberapa contoh, kalau kita arahkan saja kursor kita, ada beberapa contoh yang akan dibuatnya di sini.
Itu ya Bapak. Oke. Nah, untuk ini saya akan buat survei dulu, Bapak Ibu. Saya mau buat yang pertama word cloud. Oke. Kemudian di bagian kontennya setelah memilih tipe, kita di bagian konten kita munculkan pertanyaannya apa? Your question, ya. Misalnya saya buat pertanyaannya dikasih apa yang sering Pak apa yang pernah Bapak gunakan dalam jarak itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi aplikasi apa yang pernah Bapak Ibu sering? Nanti kalau Bapak hanya Bapak aja yang jawab ya. Gunakan. Nah, jadi setiap peserta mungkin ada menggunakan ada bermacam-macam, ada WA, ada segala macam ya Bapak. Kita kasih kesempatan dia untuk mengisi tiga jawaban. Nah, bisa kita gunakan. Nah, kemudian jika sudah kita pilih kita ke nanti akan kita tampilkan ya Bapak Ibu. Ini untuk file yang pertama. Ini masih file yang pertama. Sudah kita gunakan, kita kasih kesempatannya nanti ada 3. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Kemudian kita mau buat soal yang kedua. Kita buat lagi di sini ada add slide. Bapak Ibu. Tadi di sini yang pertama. Oke, terus sorry ya Bapak Ibu, kita buat add slide ya. Tadi lupa add slide. Nah, ini kita buat add slide di sini. Kita mau buatnya tadi word cloud, sekarang kita buatnya multiple choice. Oke. Nah, dalam multiple choice ini apa yang Bapak Ibu ingin tanyakan kepada peserta? Ya, misalnya ya contoh pertanyaan ya kita gunakan ya pelajaran atau ada yang mengasih ide Bapak Ibu pertanyaan? Oke, misalnya yang mau kita tanyakan kepada peserta. Aplikasi apa yang paling sederhana yang akan gini ya, akan Bapak Ibu buat seusai kebutuhan pelatihan ini ya. Seusai pelatihan. Nah. Ya, oke. Seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, pilihannya kita bisa buat tadi ada Kahoot ya, Kahoot. Kemudian di sini ada Mentimeter. Nah, kemudian nanti ada Quizzes gitu ya. Kita coba aja dulu ini ya Bapak Ibu. Oke. Nah, dua pertanyaan ini sudah cukup, saya pikir sudah cukup dulu. Jadi ada pertanyaan yang pertama tadi word cloud, ada pertanyaan yang kedua yaitu multiple choice. Nah, sekarang kita kembali ke sini Bapak Ibu. Bagian awal, kita mau menampilkan ini kepada peserta. Nah, silakan Bapak Ibu untuk setelah kita anggap sudah selesai, kita mau tampilkan. Kita mau tampilkan kepada peserta dengan cara mengklik present. Ini ada present-nya. Ini diklik. Oke, nah akan muncul seperti ini. Apakah di layar muncul ada QR code, ada kode-kode Bapak Ibu? Boleh dinyalakan mic-nya? Ada Pak, ada. Oke, ada ya. Nah, silakan Bapak Ibu ambil handphonenya. Kita boleh bergabung. Silakan. Sudah Bapak Ibu, baru 6 orang. Oke, sudah 10 orang. Kemudian kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita mulai saja ya. Kita mulai yang pertama. Di sini Bapak Ibu untuk memulainya kan ada tanda panah ini ya. Jadi ada ini, nampak tidak ya Bapak Ibu? Di sini ada menu-menu yang muncul di sudut kiri bawah. Ya. Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Kelihatan. Nah, oke, ini kita klik akan muncul pertanyaan yang pertama. Kita mulai ya Bapak Ibu. Nah,
aplikasi apa yang pernah Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran jarak jauh? Silakan Bapak Ibu. Di tampilan handphone kita kan ada kotak-kotak. Silakan tulis satu aplikasi, satu kotak ya, yang kita pernah gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Bapak Ibu tadi yang sudah bergabung silakan bikin. Kemudian silakan diisi ya Bapak Ibu. Kemudian ada yang classroom, ada yang Teams 365. Jadi ini kayak sebentuk survei Bapak Ibu, tapi kita tidak tahu pesertanya jawab apa, siapa menjawab apa gitu ya. Nah, jadi ini kayak mengumpulkan data, kita tidak perlu tahu orangnya, tapi kita dapatkan hasilnya gitu. Nah, jadi oke. Wah, ini ada Google Classroom, WhatsApp, ada Google Form gitu ya, ada Google Meet, ada WA, ada Kahoot. Ini banyak ya Bapak Ibu. Oke. Ada 13 orang yang berpartisipasi. Terima kasih Bapak Ibu. Yes. Nah, kalau kita lihat hasilnya ini Bapak Ibu, ada tulisan Google Classroom ini paling besar sama WhatsApp. Walaupun ada lagi WA gitu ya. Ada GCR, ada WhatsApp gitu, mungkin ini salah ketik ya WhatsApp ya. Ada yang pakai Bandicam, ada yang pakai GC apa nih? Master, ada Quizzes, Classroom, Moodle. Nah, ini kan ada beberapa yang lain Bapak Ibu ya. Tapi dari sini bisa kita lihat ini, oh yang paling banyak digunakan itu adalah WhatsApp. Kemudian Google Classroom. Kemudian ada Zoom gitu ya. Nah, ini survei yang pertama ya Bapak Ibu. Terima kasih ada 15 orang yang kita berpartisipasi, 17 orang nambah lagi nih. WA sudah semakin meningkat penggunaannya. Jadi setiap ada yang mengisi baru, maka tampilannya akan berubah. Tergantung kalau dia sudah ada sebelumnya dijawab peserta lain, maka tulisan itu akan semakin besar. Ini Edmodo kecil, Kahoot kecil, berarti ini masih sangat jarang digunakan. Itu ya Bapak Ibu. Ini Google Classroom ini, ini karena tulisannya berbeda dengan Google Classroom yang besar ini, dia agak diasingkan. Tapi kalau tulisannya semuanya sama, pasti dia akan bergabung ke Google Classroom ini dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua, survei kedua. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Ini survei kedua. Nah, silakan Bapak Ibu, di handphone kita masing-masing juga sudah muncul. Aplikasi apa yang akan Bapak Ibu seusai pelatihan ini yang akan kita buat dalam pembelajaran kita? Silakan dipilih, misalnya, ini di submit ya Bapak Ibu. Oke, ada 6 orang sudah berpartisipasi, 9 orang dengan jumlah semakin meningkat. Ini Pak Budi sepertinya sukses ini. Sukses dari Hong Kong. Sukses dari Hong Kong. Memotivasi supaya kita sama-sama menggunakan Kahoot. Setuju Bapak Ibu, saya pun habis ini dalam pembelajaran di tujuan saya akan gunakan Kahoot. Kayaknya sukses dari Hong Kong ini Bang. Yang lebih 16 orang seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, jikalau survei ini kita lakukan di kelas kita masing-masing, mungkin kan peserta didik akan agak beda ya, hari ini agak berbeda. Jadi kalau tiap hari ada perbedaan kan mungkin anak didik akan menunggu nih apa hari ini ya, aplikasi apa yang mau digunakan ya. Nah kan sangat sederhana ya Bapak Ibu, siswa tidak perlu download aplikasi Mentimeter, siswa nggak perlu buat akun, mereka hanya jawab saja dengan tampilan yang kita berikan. Itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang bisa ditampilkan secara langsung menggunakan Zoom ini, mungkin peserta akan lebih menarik. Oke Bapak Ibu, cukup ya. Nah ini kegiatan presentasi menggunakan Mentimeter. Nah, hasilnya seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali. Ini hasilnya tadi, kita mau kembali ya Bapak Ibu. Ini kalau untuk kembalinya kita bisa klik menu di sini Bapak Ibu. Kan? Kita kembalikan lagi sampai nanti. Nah, kita sudah kembali ke layar depan.
Nah, ini bisa kita download ya Bapak Ibu. Hasilnya tadi bisa kita download. Kuis tadi ini kita bisa share ya Bapak. Kita share dan bisa diisi dalam 2 hari ini. Jadi share-nya kita klik di share di bagian atas. Share. Kemudian nanti linknya kita copy yang ini. Ini copy kita link. Nah, itu cara membuat presentasi atau kuis atau survei dengan menggunakan Mentimeter. Sudah siap Bapak Ibu, ini kita bisa kembali ke menu awal, yaitu My Presentation ini. Oke. Jadi ini tadi hasil presentasi kita. Kalau kita mau buat new presentasi baru, kita buat new presentation, atau kalau mau buat folder ini. Oke Bapak Ibu.